Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam materi sesi publikasi dan pameran arsip ya. Kali ini kita akan membahas tentang modul 3, yaitu terkait desain dan tata letak pameran arsip. Masih bersama saya, Dr. Purwanto Putra, S.Hum, M.Hum. Oke, pada modul 3 ini kita akan membahas tentang desain dan tata letak pameran arsip yang akan terdiri dari dua kegiatan belajar, yaitu kegiatan belajar 1 tentang prinsip desain pameran arsip yang terdiri dari poin A, pengaturan ruang dan alur pengunjung, yang B, estetika visual dan tematik, C, pencahayaan dan suara. Kemudian nanti dilanjutkan dengan latihan, rangkuman, dan tes formatif 1 ya. Dari halaman 59 sampai dengan halaman 67 pada modul. Kemudian kegiatan belajar 2 yaitu tentang implementasi tata letak pameran arsip yang terdiri dari 3 poin. Poin A tentang pemasangan dan penempatan arsip, B, penggunaan display dan media interaktif, C, keamanan dan aksesibilitas. Kemudian dilanjutkan dengan latihan, rangkuman, tes formatif 2. Nah, kemudian di modul juga akan diberikan kunci jawaban tes formatif, glosarium, dan daftar pustaka dari modul 3 ini. Nah, kita mulai dari kegiatan belajar 1, yaitu prinsip desain pameran arsip. Kegiatan belajar 1.1 yaitu pengaturan ruang dan alur pengunjung. Salah satu prinsip dasar dalam pengaturan ruang adalah memastikan bahwa ada cukup ruang bagi pengunjung untuk bergerak dan mengamati setiap item tanpa merasa sesak. Penempatan objek arsip juga perlu dirancang sedemikian rupa sehingga menceritakan kisah yang koheren. Setiap artefak harus ditempatkan dalam konteks yang membuat narasinya jelas. Ya. Ini berarti pengaturan artefak seringkali dilakukan secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Ya. Alur pengunjung ya sekarang adalah pengaturan ruang dan alur pengunjung. Alur pengunjung adalah aspek lain yang krusial dalam desain pameran arsip. Alur yang direncanakan dengan baik akan memandu pengunjung melalui pameran dengan cara yang logis dan menarik, memungkinkan mereka untuk memahami informasi secara bertahap dan teratur. Desain ruang pameran juga harus mempertimbangkan aksesibilitas untuk semua pengunjung, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Hal ini meliputi penggunaan rams, teks braille, dan panduan ya, panduan untuk akses atau alur pengunjung tersebut. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan belajar 1.2 yaitu estetika visual dan tematik. Estetika visual dan tematik yaitu desain pameran arsip tidak hanya berfokus pada penyajian informasi yang akurat dan informatif, tetapi juga pada aspek estetika visual dan tematik yang dapat memikat dan mengedukasi pengunjung. Estetika visual dalam pameran arsip melibatkan penggunaan elemen desain seperti warna, tata letak, dan tipografi yang menyatu untuk menciptakan pengalaman visual yang harmonis dan menarik. Tema pameran juga memainkan peran penting ya dalam
estetika atau estetika visual. Tema ini harus konsisten dan mencerminkan pesan utama dari pameran. Konten visual dan tematik juga harus inklusif, yaitu mempertimbangkan berbagai latar pengunjung. Ini termasuk penggunaan bahasa yang mudah dimengerti dan representasi yang adil dari berbagai kelompok sosial dan budaya. Pemilihan dan penempatan artefak harus sesuai dengan tema dan cerita yang ingin disampaikan. Artefak tidak hanya ditempatkan sebagai objek visual, tetapi juga sebagai bagian integral dari narasi pameran. Evaluasi dan umpan balik dari pengunjung tentang aspek visual pameran dapat memberikan wawasan berharga untuk perbaikan pameran di masa yang akan datang atau di masa mendatang. Selanjutnya, pada slide ke-10 ini kita akan masuk kegiatan belajar 1.3, yaitu tentang pencahayaan dan suara. Pencahayaan dan suara adalah dua aspek penting dalam prinsip desain pameran arsip yang dapat memengaruhi pengalaman pengunjung secara signifikan. Pencahayaan yang tepat dapat menyoroti artefak, menciptakan atmosfer yang sesuai dan meningkatkan pemahaman pengunjung tentang materi yang dipamerkan. Namun, pencahayaan juga harus memperhatikan sensitivitas artefak terhadap cahaya. Artefak tertentu mungkin rentan terhadap kerusakan jika terpapar cahaya terlalu lama atau terlalu terang. Oleh karena itu, perlu dilakukan keseimbangan antara pencahayaan yang cukup untuk kebutuhan pengguna dan keamanan artefak ya, tanpa membahayakan integritasnya. Masih dalam pembahasan tentang pencahayaan dan suara, suara juga merupakan elemen penting dalam desain pameran arsip. Penggunaan suara, baik itu narasi, efek suara, atau musik latar, dapat menambah dimensi emosional dan naratif pada pameran. Pengaturan suara juga harus mempertimbangkan kenyamanan pengunjung. Volume suara harus cukup untuk didengar dengan jelas, tetapi tidak terlalu keras sehingga mengganggu pengalaman pengunjung lainnya. Penggunaan teknologi suara seperti headphone atau sistem audio berbasis sensor dapat memberikan pengalaman yang lebih pribadi dan sesuatu hal yang baru bagi pengunjung. Pada slide ke-13 ini kita akan berlanjut kepada kegiatan belajar 2, yaitu implementasi tata letak pameran arsip. Kegiatan belajar 2.1, pemasangan dan penempatan arsip. Pemasangan dan penempatan arsip. Pemasangan arsip yang tepat dapat meningkatkan kesan visual pameran dan membantu dalam menyampaikan narasi yang jelas kepada pengunjung. Penempatan yang terstruktur juga memungkinkan pengunjung untuk mengikuti alur cerita dengan lebih baik. Nah, seperti inilah salah satu model pemasangan dan penempatan arsip ya. Nah, bisa dilihat pada gambar 5 ini contoh ilustrasi peta perencanaan untuk pameran arsip ya. Nah, ini diambil dari sumber museumplanner.org ya, tentang bagaimana menempatkan
arsip dalam pameran arsip seperti demikian. Nah, ini ada beberapa poin-poin ya. Nah, bisa kita amati di sini begitu ya. Nah, bagaimana nanti alur masuk dan seterusnya. Living space, market space, urban, home gitu ya, language and communication di bagian sini ya. Kita lanjut pada kegiatan belajar 2.2, yaitu penggunaan display dan media interaktif. Penggunaan display dan media interaktif. Display yang dipilih dengan baik dapat menarik perhatian pengunjung dan menyoroti artefak dengan cara yang juga menarik. Pemilihan display harus mempertimbangkan jenis dan ukuran artefak yang akan dipamerkan. Display harus dirancang untuk mendukung dan melindungi artefak, sambil memungkinkan pengunjung untuk melihatnya dengan jelas. Penggunaan media interaktif dalam pameran arsip semakin populer, dapat meningkatkan keterlibatan pengunjung dan menyampaikan informasi secara dinamis. Kegiatan belajar 2.3, keamanan dan aksesibilitas. Keamanan dan aksesibilitas. Keamanan artefak merupakan prioritas utama dalam merancang tata letak pameran. Artefak yang dipamerkan harus dipasang dengan aman dan dilindungi dari resiko kerusakan atau pencurian. Display dan rak harus dirancang untuk menahan berat artefak dan mencegah jatuh atau rusak. Selain itu, penempatan artefak juga harus mempertimbangkan risiko kerusakan yang disebabkan oleh cahaya, suhu, dan kelembapan. Yang sensitif harus ditempatkan di area yang dilindungi ya, dari pancaran langsung sinar matahari dan fluktuasi suhu yang ekstrim. Masih pada bahasan tentang keamanan dan aksesibilitas. Aksesibilitas adalah faktor penting dalam implementasi tata letak pameran arsip. Pameran harus dirancang untuk dapat diakses oleh semua pengunjung, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Ini termasuk penggunaan rampa untuk kursi roda, teks braille untuk informasi tambahan, dan penempatan artefak pada ketinggian yang sesuai untuk pengunjung dengan mobilitas terbatas. Penggunaan label atau teks harus mudah dibaca dan dipahami oleh semua pengunjung, termasuk bagi mereka dengan disabilitas visual atau kognitif. Harus ditampilkan secara besar dan jelas, serta penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, dapat memastikan aksesibilitas informasi. Penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan aksesibilitas pameran. Aplikasi mobile atau sistem audio berbasis sensor dapat memberikan informasi tambahan atau panduan kepada pengunjung dengan berbagai kebutuhan. Desain ruang pameran juga harus memperhitungkan aksesibilitas fisik, termasuk lebar pintu, koridor yang cukup luas, dan ruang yang cukup bagi pengunjung untuk bergerak dengan bebas. Penempatan furniture atau display harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak menghambat aksesibilitas atau mobilitas pengunjung. Oke, demikian keseluruhan sajian PowerPoint ya atau display dari modul 3 ini. Saya Dr. Purwanto Putra Shum M.Hum selaku pengampu mata kuliah mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.